Seperti inilah suasana kampung di Desa Lolisang ini. Di atas itu. Wabarakatuh, masih bersama saya. Kali ini saya bersama dengan Pak Desa Lolisang, salah satu desa di Kecamatan Kajang ini, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai. Ini desa paling ujung sebetulnya di Kecamatan Kajang ini yang berbatasan dengan Kabupaten Sinjai. Nah, saat ini kami berada di Lolisang ini ingin menggali lebih dalam lagi soal beragam hal yang ada di Desa Lolisang ini. Nah, apa kabar nih Pak Desa? Baik, Sehat-sehat ya? alhamdulillah sehat. Barangkali bisa diceritakan soal sejarah kampung ini atau Desa Lolisang ini. Oke, terima kasih Pak. Kalau berbicara tentang sejarah Desa Lolisang ini, sebenarnya memang ada uniknya juga. Ya. Di mana keunikannya dari segi nama saja. Kenapa diberikan nama Lolisang? Karena di sini terkenal dari zaman dulu sampai sekarang itu adalah ikan loli. Oh, ikan loli. Ikan loli. Cuma kenapa kita langsung berikan Lolisang yang seharusnya saja loli? Karena itu ada makna eng-nya. Lolisang. Jadi diberilah nama Desa Lolisang. Jadi ikan lolinya. Ikan lolinya ini Pak yang terkenal dari dulu sampai hari ini. Sampai hari ini juga ya adik-adik juga dari Bulukumba itu selalu bilang kita ke Lolisang yuk makan ikan batu, itu yang dimaksud itu. Ikan batu itu ya. adalah ikan loli. Memang pinggir laut ya di sini. Pinggir laut, ada pinggir laut. Kemudian di Lolisang ini memang aneh. Laut, pegunungan juga. Nah, kemudian laut itu diipit dengan gunung, ya ini memang aneh nih. Ya. Nah, itu ada satu sejarah dulu itu bahwa kenapa terjadi bentuk seperti ini, karena itu kita ada hubungannya dengan Lu sebenarnya. Lu, makanya kerja Lu, makanya sekarang itu ada di sini kuburannya Datuk Manila. Datuk Manila sekarang ada, kita sudah pelihara juga karena kita sama-sama sehingga saya jaga hari ini. Bahkan saya sudah berikan tanda-tanda karena dia posisinya di gunung. Gunung baru laut, gitu loh. Di puncak itu. Di puncak laut. Nah, Hmm. gitu. Saya sudah kasih, makanya saya gelar di situ. Saya kasih tangga kemarin itu, saya gelar menjadi tangga 1000. Oke. Itu sudah kita kerjakan lewat anggaran ADD. Itu kedatangan Datuk Manila ke sini sekitar abad keberapa? Wah, itu kalau nggak menurut sejarah ya, itu sekitar 30. Dia membawa apa gitu dari sana? Dia itu sebenarnya janjian sebenarnya. Ya. Jadi kebetulan kita di sini pemangku kerajaan kita itu yang digelar oleh Barani Kajang. Oke. Janjianlah dengan Datuk Manila ini sama Barani Kajang. Datuk Manila ini perempuan, jadi bukan laki-laki ya. Nah, dia janjian sebenarnya. Lama dia menunggu ini Datuk Manila ini, makanya dia haus ya, ini buat diri saya punya bulu ini Pak. Dia haus, dia mau minum air asin. Nah, sehingga dia letakkanlah telapak tangannya di atas air asin itu, sehingga air asin itu menjadi tawar. Datuk Manila ini. Datuk Manila. Sehingga dia minumlah air itu. Makanya sampai hari ini itu di seputaran habis dia letakkan tangannya itu, seputaran itu dia kayak sumur. Oke, ada sumur di situ. Nah, dia sudah kayak sumur sampai sekarang di situ sudah ada sumur. Jadi itu makanya setelah kita ini sehingga kita gelar itu sumur itu yang di tengah laut itu menjadi sumur jodoh. Sumur jodoh. Yang soal janji dengan Datuk Manila. Nah, begitu. Nah, sehingga beliau itu jalan ke darat, Datuk Manila jalan ke darat. Lalu muncul lagi, dia haus lagi dan tidak mungkin dia balik lagi ke laut. Muncul lagi.
Makanya dia kalau tangannya begini di darat itu hingga muncul air. Ada juga sebelumnya hari ini muncul air, di situ lagi dia minum. Nah, setelah itu beliau naiklah di puncak gunung itu. Setelah sampai di puncak gunung yang disandingi dengan batu besar itu, disitulah beliau menghilang. Nah, sehingga setelah dia menghilang dikategorikanlah bahwa beliau itu di sinilah kuburannya dia. Nah, itu seperti itu kalau sejarahnya itu. Kemudian yang lain yang di Dolisang ini sebenarnya banyak hal memang yang unik-unik. Seperti dengan batu nisan tadi itu. Batu ini. Ya, batu nisan itu Kawasan wisata. Batu nisan ini sebenarnya memang aneh. Sejak dulu kala itu diambil semua orang dan itu tidak akan habis. Ya saya juga bingung Pak selaku pemerintah desa. Sekarang juga saya secara logika berpikir, dari mana ini batu datanya ini kok hampir tiap hari diambil kok tidak bisa habis itu. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa ini gaib ini. Nah, lalu saya pelihara. Karena saya anggap bahwa ini gaib, saya pelihara ini barang. Nah, sehingga sekarang itu saya sudah buatkan peraturan desa. Peraturan desa tentang itu. Kawasan pemeliharaan batu. Dipelihara dan dijaga. Tidak bisa ada semerta-merta ada orang masuk yang hanya mengambil dengan menggunakan dengan hal-hal yang sifatnya tidak ada maknanya. Kita jaga hari ini. Itu kemudian yang ketiga, yang paling unik lagi sebenarnya adalah masalah tempat persembunyian Jepang itu yang terletak di tikus. Ada gua di tikus itu ada sepanjang 3 km. Jadi artinya panjangnya masuk ke dalam. Jadi dia tembus Maleleng itu. Tembus Maleleng. Sehingga hari ini terbuka saya punya pemikiran bahwa ternyata unik ini barang. Unik, sehingga saya jaga dan alhamdulillah saya coba meminta bantuan anggaran dari provinsi. Saya disuntik untuk tahun ini sekitar 4 miliar lebih untuk pengelolaan itu tanggul sungainya itu, sehingga kita bisa membuat akses jalan untuk masuk di gua itu. Karena dia sekarang tebing, jadi mesti ditanggul dulu ini. Ditanggul dulu sungai. Masih ada peninggalan di dalam? Ada. Katakanlah misalnya senjata atau. Kalau peninggalan yang ini ya yang penuh cerita dari orang-orang dulu di sini, ada sebenarnya senjata Jepang. Termasuk samurainya ada. Tetapi ini terus terang bahwa saya juga pernah menyaksikan satu kali itu sudah ada penunggunya di situ sebenarnya. Sudah ada penunggunya. Dari Jepang itu. Dari Jepang mungkin sudah titip bilang kau jaga saya punya barang di situ, ada penunggunya di situ. Namun demikian bahwa kita juga tidak ada niat untuk mengambil sebenarnya itu. Kita hanya mau bagaimana peninggalan ini bisa kita jadikan sebagai kearifan budaya lokal. Artinya kalaupun misalnya ada teman yang mau melihat, mungkin bisa kita. Tapi sudah bisa diakses. Kalau jalannya untuk jalan kaki sudah bisa. Sudah bisa, kita sudah buat jalan-jalan perintisan kecil. Sebesar apa itu gua di situ? Kalau besarnya sih besar, sampai bisa berdiri orang. Jadi kan dia jalan ini, berdiri. Tapi panjangnya itu sekitar 3 km. Tembus Maleleng soalnya itu. Nah, ada tembusannya di Cempaka itu sana. Di desa sebelah. Masuk desa Maleleng berbatasan dengan Batu Nilamung. Nah, begitu. Cuma saya lihat ditutup di situ. Dia tutup karena dia tidak anggap mungkin Pak Desa kemarin almarhum itu tidak tahu mungkin bahwa ini ada sejarahnya, ya mungkin disangkanya luar biasa dia tutup. Tapi kepemilikan lahan di situ masih kepemilikan lahan sudah tadinya belum itu masih status warga punya sebenarnya sih. Tetapi saya sudah berusaha agar di samping-sampingnya itu bagaimana dibebaskan oleh pemerintah desa supaya menjadi aset desa. Kita baru mau bisa menghargai. Nah, mudah-mudahan saya rasa warga tidak keberatan. Karena kenapa?
ketika ini dijadikan suatu budaya, kayaknya warga juga sebenarnya yang dapat imbasnya ini. Karena setiap pengunjung yang mau ke sana itu kan mesti ada ininya. Ya bisa saja kalau misalnya kita pertegas dengan peraturan desa misalnya, ya tentu setiap masuk kan punya retribusi. Jadi pengunjung itu ya mungkin sebelum masuk kan minum-minum dulu kopi apa dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Ya itulah sehingga saya muncul dalam diri saya bahwa saya harus mintakan bantuan dari Pak Gubernur ini. Nah, ternyata alhamdulillah tahun ini saya dikasih 4 miliar koma berapa itu, ada saya diwakilkan kemarin sama Pak PSDA-nya ini 4,3 ya. Jadi itu untuk taluk sungai. Nah, terkait dengan dana desa, Pak, dalam 5 tahun atau 3 tahun terakhir apa yang berkembang di Lolisang ini sebetulnya? Kalau dana desa yang kita gunakan ini sebenarnya begini, karena dana desa itu kan ada 2, ada dari APBN, ada dari APBD. Nah, kalau berbicara tentang APBN itu dana desa adalah kita genjot masalah pembukaan jalan akses masuk ke kebun-kebun warga, ke sawah warga. Sudah berapa panjang itu yang kita intervensi warga? Kalau itu wah sudah luar biasa. Kalau soal pajaknya sih, aduh sudah mungkin ada sekitar sudah 30 kiloan itu. 30 kilo. Ya kalau hitung kilo ya, karena kita kan kadang kerja sepotong-sepotong itu kan ada 100 meter, bahkan ada 300 meter. Ya selama kurang lebih ya masuk 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun itu mungkin sekitar ya 30 kiloan sudah. Nah, itu kalau dana desa. Nah, kemudian dana desa ini juga kalau untuk tahun ini saya tidak berani bicara karena banyak dialokasikan ke BNT-nya. Ya, refokusinya jadi untuk visi-visi untuk tahun ini ya dana desa bukan berkurang, memang hampir dikatakan tidak ada. Artinya 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Jadi yang saya berani bicara itu hanya dari awal 2014 sampai 2018. Dana desa. Soal pemberdayaan misalnya apa yang? Kalau pemberdayaan kita juga lakukan itu melalui dana APBD. Dana desa yang dari anggaran APBD kabupaten. Kita di sini biasa ada bantuan-bantuan ke pengrajin-pengrajin, bantuan-bantuan kepada pelatihan kader, kemudian kita memberikan penyuluhan kepada kader-kader posyandu, kemudian kader-kader PKK, kemudian banyak sebenarnya yang kita lakukan ini karena anggaran juga APBD juga terbatas sebenarnya. Terbatas karena anggaran APBD itu yang hanya kemarin kita itu 600 juta lebih, itu sudah masuk insentif. Kemudian gaji kepala desa sudah di situ, gaji kepala dusun dan aparat sudah di situ, kemudian insentif imam-imam, ketua RK RT, ada semua di situ. Soal BUMDes kira-kira sudah berapa intervensi dana yang dilakukan ke BUMDes? Kalau BUMDes saya memang belum mengalokasikan dan belum. Baru karena saya begini. Kenapa saya belum mengalokasikan itu? Karena saya lihat belum ada pengurus BUMDes yang kreatif dalam hal untuk mengelola itu. Nah, yang saya takutkan sebentar ketika disuntik, lalu nggak jelas juga ini barang sehingga kita dulu. Makanya kemarin saya rapat dengan semua. Kita juga sudah pengurusnya juga sudah kita putuskan semua. Kemarin ya mungkin dalam tahun ini mungkin saya mencoba untuk menganggarkan. BUMDes. Apa sudah ada pengurus dan sebagainya? Sudah kemarin, tapi kita mau adakan dulu ya pelatihan secara internal di kantor desa. Mungkin kita akan lakukan itu, kemudian kita panggil pengurus BUMDes dari Kabupaten Bulukumba untuk dia melatih cara-caranya. Nah setelah itu barulah kita akan mencoba untuk mengalokasikan dana ya kalau bisa sekitar 100 juta dulu. Oke, kita kembali ke isu yang pertama soal keunikan Desa Lolisang. Misalnya soal gua Jepang itu,
Kira-kira dalam proyeksi Pak Desa ini kapan itu kemudian dikembangkan dan kemudian dia berimplikasi pada pendapatan asli desa? Ya, kita sudah mulai kita jalankan ini setelah anggarannya ini sudah turun dari provinsi, kemudian sudah dikerja pinggir sungai ini, maka sementara bekerja? Belum. Ini belum ditender ini. Belum tender karena anggarannya terlalu gede, jadi harus ditender. Nah, kalau itu sudah dilakukan, berarti saya selaku pemerintah desa sudah mulai eksis juga untuk menata. Untuk menata jalan masuknya, kemudian kemungkinan besar kita buatkan gazebo-gazebonya sampai ke buah. Itu dana desa yang kita sandingkan dengan dana desa. Ya. Saya sudah masukkan di RKP-nya. Itu ditambahkan dulu itu supaya ada penghasilan PAD desa. Ya. Kan seperti itu. Baik. Sahabat sekalian, demikian wawancara singkat kita dengan Bapak Kepala Desa Lulisang. Nanti akan kita lanjutkan dengan beragam informasi juga dari tempat ini. Kita akan mungkin zoom langsung soal bagaimana gua Jepang itu, bagaimana makam Datuk Manila yang legendaris itu, dan bagaimana kawasan wisata bebatuan itu, yang batu-batu nisan yang menjadi semacam sumber dari kebudayaan Kajang itu sendiri. Demikian, terima kasih banyak Pak Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin tua sebagai penanda bahwa kita sudah masuk di wilayah Lulisang atau keluar dari wilayah Lulisang ini. Tempat yang sangat teduh,